haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ketua IGI Kabupaten Tegal, yang saya hormati Bapak narasumber, dalam hal ini Bapak Dr. Purwo Susongko, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penelitian pendidikan non PTK, yang saya banggakan dan saya apresiasi yang sangat luar biasa karena semangatnya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita bertemu kembali walaupun hanya lewat tatap layar. Insya Allah tidak mengurangi makna untuk pertemuan hari ini. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dengan narasumber kita, yaitu Pak Dr. Purwo Susongko, masih akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang metodologi penelitian. Bapak dan Ibu, kata Pak Profesor B.J. Habibie, hidup itu ibarat mengayuh sepeda. Kalau kita tidak mau jatuh, ya kita harus bergerak. Untuk itu, dalam suasana pandemi ini jangan sampai surut langkah kita untuk terus bergerak. Saya mengapresiasi penuh kepada Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini masih semangat untuk bergerak, untuk membuat suatu karya. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Dr. Purwo Susongko untuk membimbing kegiatan sore ini. Kepada beliau dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bapak Ibu, salam sehat selalu. Ya, saya mohon maaf ya, waktunya kadang seperti itu. Jadi ada mendadak ada konferen tadi dari karena kerjasama dengan Malaysia itu, jadi saya harus ikut hadir. Terus kemudian ada juga workshop ada 2 kegiatan hari ini yang nggak bisa saya tinggalkan, sehingga baru jam 4 ini saya bisa free di sini. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada kegiatan lagi saya bisa menepati waktunya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Bapak Ibu, kalau nggak salah memang saya tadi sudah lupa, tapi tadi diingatkan oleh Bu Narni kalau hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan perumusan masalah ya. Dan saya lupa kalau saya ngasih PR Bapak Ibu adalah membuat masalah riset. Nah, saya ingin Bapak Ibu coba menampilkan contoh masalah yang apa, karena begini, ada juga yang orang itu mau membuat masalah penelitian saja tidak bisa, artinya membuat penelitian saja sudah belum bisa, padahal membuat masalah ini formulating of the research problem itu adalah sangat penting di dalam ketika kita melakukan riset atau melakukan penelitian. Ya, karena ada masalah yang tidak mungkin diteliti, ya, ada masalah yang tidak mungkin diteliti. Ada masalah yang rasional wajar untuk diteliti, ada masalah yang bisa diteliti tapi sudah off to date gitu ya, tidak menarik lagi untuk diteliti sekarang. Sehingga saya hari ini coba akan menggiring dulu, melihat dulu, penjajakan dulu, melihat. Nah, silakan Bapak Ibu, saya sudah berikan akses Bapak Ibu untuk menayangkan presentasi Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau dibaca oral itu nggak bisa dipahami secara cepat oleh yang lain. Saya kasih kesempatan untuk share PowerPoint. Silakan siapa? Ayo, dimulai dari siapa? Ya.
Ya. Halo, ya, silakan. Yang bisa share masalah penelitian atau judul lah ya, sama saja kan. Ini Pak Purwo, Ya, saya Pak Purwo Pak Tarnoko. ya, silakan Pak Tanoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, ini saya tidak bisa menampilkan PowerPoint-nya, tapi Ya. saya punya permasalahan begini, Pak. Iya, ada. Silakan. Silakan. Dalam siswa biasanya mengalami kendala dalam materi sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Bisa terus? didengar Pak suaranya Pak? Ya, bisa. Halo. Sudah bisa Pak Tarnoko, terus gimana? Gini Pak, nah di sini kan saya punya permasalahan bahwa permasalahan yang dalam penyelesaian biasanya kadang tidak bisa menerjemahkan bahasa matematika ke dalam bahasa seharian ke dalam bahasa matematik iya, atau sebagainya. Nah, berarti kemampuan matematika kami ingin menganalisis. Ya. Iya. Nah, di sini saya mengajukan itu menganalisis kesalahan siswa, analisis kesalahan menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel pada siswa kelas 10 OTKP SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Iya. Jadi yang akan saya teliti itu analisis kesalahan menyelesaikan permasalahan membahas atau menyelesaikan soal matematika yang berkaitan dengan materi tersebut, Pak. Ya. Oke, Pak Pak Darnoko, ya sebetulnya itu kalau saya boleh saran, itu Bapak bisa membuat judulnya itu menjadi kesulitan siswa dalam belajar persamaan linear dua variabel, Pak. Ya. Halo? Halo Pak Darnoko, enggak? Halo ya. Oke, Pak, Pripun. Suaranya dengar enggak? Nggih, Pak. Ya, sebentar. Nggih. Saya tak ngambil bukunya dulu tentang ya. Dengar, Pak. ya, dengar ya. Jadi jadi sebenarnya Bapak itu bisa mengambil judul adalah kesulitan siswa di dalam menyelesaikan ini apa? Kesulitan siswa di dalam menyelesaikan menyelesaikan persamaan linear di dalam dua variabel. Iya, Pak. Jadi itu kompetensinya apa? Coba Bapak kembali lagi lihat ke sana.
Kompetensinya ini Pak, dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Oh ya, jadi begini, kalau saya formulasi judulnya menjadi begini, kesulitan siswa di dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang melibatkan apa ya, persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua Iya, variabel. sistem persamaan linear. Jadi kesalahan atau gini, identifikasi kesulitan belajar siswa di dalam menggunakan persamaan linear dua variabel. Gitu ya, Pak. Nah, di dalam menyelesaikan, itu kan menyelesaikan masalah matematika, Pak. Kalau lebih keren lagi, itu judulnya bisa juga di dalam begini, identifikasi atau begini, identifikasi kesulitan siswa di dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Atau pemodelan matematika. Ya kan? Menggunakan pemodelan matematika. Berarti secara umum, Pak, iya kan? Ke satu materi saja, ke satu kompetensi dasar. Ya, kalau kompetensi dasar kan tidak seksi, Pak, judulnya, Pak. Kalau mau dibawa ke artikel itu biar judulnya menarik ya. Walaupun nanti ketika ada di ketika ada di pembatasan masalah, nanti Bapak batasi yang disebut pemodelan matematika di sini dibatasi pada apa, kan begitu? Oh, iya, ya kan? Jadi analisis kesulitan siswa di dalam menyelesaikan pemodelan matematika. Oke. Gimana terus, Pak? Nah, nanti itu Bapak itu membuat instrumen yang isinya itu beberapa hal. Ya, itu bisa pakai soal pilihan ganda, bisa pakai urean. Kalau bisa sih pakai urean aja. Oh, pakainya urean Pak rencananya, Pak. Urean saja nanti indikatornya apa? Pertama, mereka di dalam begini kan minimal satu, memahami kalimat, mengubah kalimat ke dalam kode bahasa matematika, ya kan? Kemudian menyelesaikan masalahnya itu, menyelesaikan persamaannya itu. Kemudian mengembalikan lagi, memberikan interpretasi dari hasil operasi matematika ke dunia nyata, ke masalah yang semula. Ya kan, Pak? Jadi sebetulnya ada tiga hal tersebut. Nah, nanti Bapak bisa membuktikan di mana siswa paling sulit untuk melakukan kesulitan belajarnya di mana. Apakah pada matematika, matematik, apa ya istilahnya ya, matematikanising atau pembuatan model matematikanya, ya kan? Yang pertama kan tentu begini, mengartikan dulu dari masalah ke dalam model matematika, menyelesaikan model matematika, ya kan? Kemudian mengembalikan lagi, menginterpretasi hasil penyelesaian dari model matematika. Ya, saya kira ini penelitian cukup menarik, Pak. Kalau Bapak nanti selesai menyelesaikan itu dalam kelas yang banyak, misalnya sampai 5 kelas satu dalam satu, itu judulnya sangat menarik. Jadi Bapak nanti akan menemukan kira-kira anak-anak saya itu paling sulit di dalam mana ketika menyelesaikan model matematika. Gitu ya, Pak. Nah, depan nanti instrumennya. Saya tadi lagi cari buku saya yang evaluasi belajar. Kalau saya kan punya buku evaluasi belajar yang detail ya, tentang matematika dan IPA itu loh. Cuma saya kok tak cari-cari nggak ada. Tadi saya mau menjelaskan, matematika itu kan ada berbagai macam indikator-indikator yang menarik itu. Ya, dari mulai kemampuan komunikasi matematika, kemudian kemampuan interpretasi, kemampuan mematematikanising, dan sebagainya, itu ada semua itu. Teorinya, tinggal Bapak dari teori tersebut Bapak aplikasikan di dalam problem pembelajaran matematika. Gitu ya, Pak. Segera dibuat ya. Dan itu judul begitu layak kalau Bapak digunakan untuk publikasi ilmiah. Bukan penelitian eksperimen. Jadi siswa itu enggak tahu kalau lagi diteliti. Karena kan Bapak tinggal ya. Oke. Yang lain coba. Saya Pak, Bu Lisdiana. Bu? Lisdiana dari SMK 1 Selawi. Maaf. Matur nuwun, Pak. Insyaallah. Ya, siap. Nanti saya bantu, Pak, itu instrumennya. Bu Lisdiana. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya. Ya.
Saya mengambil judul seperti ini, Pak. Analisis kesalahan gramatikal pada penulisan teks deskriptif bahasa Inggris siswa kelas 10 SMK 1 Selawi. Jadi saya menganalisis kesalahan-kesalahan pada penulisan teks siswa, Pak. Jadi nanti ada kriteria-kriterianya. Dari kesalahan-kesalahan itu nanti saya hitung, Pak. Iya, betul. Kesalahannya ada berapa jenis, Bu, biasanya? Ya, nanti kalau berdasarkan teori ada 4 mungkin, Pak. Mungkin siswa ada pengurangan kata-kata, penambahan kata-kata yang salah, penyusunan tata bahasa yang salah. Jadi nanti gitu, Pak. Ibu laporannya sudah sampai begitu. Berapa siswa yang mengalami kesalahan apa sekian persen, begitu ya, Bu? Lalu yang mengalami ini sekian persen. Ingat, membuat soal kesulitan belajar atau mendiagnostik itu berbeda dengan soal dengan soal prestasi belajar ya. Nah, jadi soalnya itu nggak banyak, hati-hati, dipilih biasanya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Begitu. Kalau ini siswa saya suruh mengarang, Pak, berarti, Pak? Oh, mengarang dalam bahasa Inggris. Nggih, lalu saya analisis beberapa kesalahan siswa berdasarkan kriteria-kriteria tertentu gitu, Pak. Oh, kalau mengarang itu apa? Enggak variannya nanti terlalu lebar, Ibu? Variannya? Ya, nanti bisa juga ngomong apa saja. Iya. Atau mau dibatasin aja berapa tentang apa gitu ya? Saya batasi saja, Pak, nanti. Oh, iya, betul. Iya, biar tidak terlalu banyak gitu. Ya, sekian berapa paragraf gitu ya. Nah, ya seperti itu. Ya, sudah itu ya, Bu, judulnya ya. Iya, bisa. Itu kalau Ibu bisa satu kelas, itu bukan hanya presentasi, tapi kalau Ibu bisa sistematik ke nama-nama siswanya bagus loh. Nama si ini, itu kesalahannya paling di sini. Jadi Ibu detail sekali hasil risetnya nanti. Satu kelas saja ya, Pak, biar nggak terlalu banyak. Satu kelas saja nggak apa-apa. Asalkan nih, riset itu yang bagus itu sempit dan mendalam. Ingat ya Bapak Ibu, sempit dan mendalam. Permasalahannya sempit tapi mendalam. Jangan luas tapi datar. Nah, itu nanti jadi penelitian survei. Nah, kalau penelitian guru sebaiknya sampai hal yang sempit tetapi mengkaji, mengupas jadi bahasanya luas, jadi baik. Gitu ya. Tapi kualitatif dan kuantitatif ya Pak, saya ya gabungan. Ya, sebetulnya kalau analisis bahasa kualitatif. Kualitatif kan boleh menggunakan angka, Bu. Angkanya hanya untuk menjelaskan persentase. Oh, iya. Ya, nanti saya jelaskan ini perbedaan kuanti-kuali. Jadi disebut bukan berarti kalau penelitian pakai angka itu kuanti loh, Bapak Ibu. Penelitian kuantitatif, iya toh kalau menanyakan berapa orang mesti jawabannya angka. Disebut penelitian kuantitatif itu kalau di dalam melakukan pembenarannya menggunakan uji statistik, pakai uji T, nah itu. Tapi kalau Ibu mau tanya berapa anak yang tidak mengalami kesalahan menulis berapa persen, ya enggak apa-apa, itu masih kualitatif. Ya, masih kualitatif, tapi kan pakai angka karena pertanyaannya angka, ya. Tuh, jadi harus dibedakan. Oke, selamat. Itu dibikin. Coba pokoknya harus selesai itu soal itu. Itu gampang itu ya, tidak mengganggu pembelajaran, tidak harus menggunakan ini. Yang penting anak-anak kasih tugas, tugasnya dianalisis. Ya. Matur nuwun nggih Bapak. Ya, Bu Isyana yang lain. Halo yang lain. Ya. Halo. Ya, Ibu Sri Sumiati dari SMK 1 Selawi, Pak. Iya, sip ya, SMK 1 Selawi. Ya, mari Bu. Untuk judul saya mungkin udah terkirim di mana? WhatsApp. Nggih. Ya. Untuk judul tersebut bagaimana Pak? Kira-kira apakah memang sudah betul atau perlu dibetulkan lagi, Pak? Di WhatsApp mana? Kok saya nggak lihat ya? Oh, tadi saya udah ngisi link yang di-share sama Bu Indah Eko, Pak. Oh, coba dibaca saja bisa? Oh, nggih. Pengaruh media pembelajaran PowerPoint record sound terhadap hasil belajar peserta didik pelajaran matematika kelas 11 OTKP
SMK Negeri 1 Slawi, semester gasal tahun pelajaran 2021-2022. Ngoten, Pak. Ya. PowerPoint yang pakai record itu ya, yang PowerPoint ada suaranya, lalu dibikin video gitu ya. Nah, masalahnya yang menjadi masalah Bu Sri Sumiati di dalam pemilihan media matematika, pembelajaran matematika apalagi ya, mungkin nggak sih, wong kita itu ngajar matematika kan sulit, langsung kita ada di situ saja, kadang-kadang siswa tidak memahami dengan betul. Tapi kalau ini nanti pembelajarannya online, pembelajarannya online. Nah, kalau pembelajaran online kan gini, misalnya ibu tuh biasa ngajar hanya pakai Zoom atau hanya menjelaskan saja, tapi dengan ini ibu bikin video, apakah ada pengaruhnya? Karena begini, kalau penggunaan PowerPoint yang bervideo itu sebetulnya bukan barang yang mewah, itu bukan barang yang termasuk ke novelty-nya tinggi, Bu. Karena bisa. Sudah. Ya, hampir semua Bapak Ibu guru mungkin bisa. Iya, begitu loh maksud saya. Apakah medianya bisa diganti media yang baru, Bu, yang lebih bagus, yang belum banyak diteliti? Karena itu kan, ya kalau sebagai latihan penelitian enggak apa-apa, ya. Tetapi kalau untuk penelitian yang menghasilkan novelty, apakah perlu materi yang lebih bagus untuk penggunaan video? Bukan materinya apa, Bu? Materinya berarti yang sedang diajarkan ke anak-anak ya, yang sekarang ya, Pak? Nggih. Mau yang diajarkan kan berarti belum diajarkan berarti. Oh, berarti nanti masuk ke ini logika matematika, Pak? Oh ya, logika matematika. Logika matematika itu agak sulit loh kalau diajarkan secara verbal loh. Oh, ngoten. Iya, Ibu cari video-video saja tentang keran air itu loh, Bu. Yang menjelaskan tentang bila ini benar, ini salah, konjungsi, kemudian hubungan-hubungan kalau pernyataan benar, alasan benar gitu. Itu kan Ibu masuk teori itu toh? Logikanya kan masuk ke situ ya. Itu kalau nggak salah ada video-video ini loh, Bu, video-video yang menggunakan deskripsi dari logika matematika loh, Bu. Berarti videonya boleh download, Pak, itu, Pak? Ya boleh saja toh. Boleh, nggak mesti harus bikin sendiri. Boleh, iya, boleh, Bu. Misalnya Ibu punya video download di tempat lain lebih bagus, dikumpulin jadi satu, Ibu mengkompilasi menjadi satu, baik, itu kan ya baik toh, nggak apa-apa. Iya kan? Penggunaan ilustrasi apa untuk meningkatkan kemampuan siswa di dalam pembelajaran matematika materi logika. Berarti materinya dibatasi saja ya, Pak? Iya, materinya dibatasi saja. Memang materi ini kan memang mau untuk pembelajaran itu saja. Oh, ngoten. Iya. Soalnya Ibu kan penelitiannya penelitian eksperimen, bukan penelitian PTK. Kalau PTK kan 1 semester, jadi nggak cerita materi sebetulnya. Tapi kalau Ibu penelitian eksperimen, itu harus cerita materinya apa. Karena memang, iya. Ya, Bu. Berarti dibatasi materi, nggih. Videonya boleh, nggih? Boleh. Kalau kan Ibu penelitian mandiri, kecuali kalau jadi mahasiswanya saya nggak boleh. Tapi kalau penelitian mandiri boleh. Kalau penelitian mandiri boleh-boleh saja. Namanya penelitian karir kok, ya kan? Artinya Ibu mengumpulkan beberapa video dijadikan satu, itu inovasinya kok. Kan Bu Sri Sumiati kan mencari beberapa sumber, lalu dikombinasi menjadi satu, itu kan juga sudah usaha, Bu. Kemudian diberikan kepada siswa, lalu Ibu bandingkan dengan anak-anak yang belajar tentang logika, tapi dengan ceramah biasa. Itu, Bu. Terus lebih bagus yang mana? Apakah bagus yang, jadi bisa begini, keefektifan penggunaan audiovisual di dalam meningkatkan prestasi belajar anak dalam matematika materi logika.
kan gitu. Nggih. Ya. Jadi keefektifan media audiovisual ya di dalam meningkatkan prestasi belajar matematika pada materi atau pada meningkatkan prestasi pada pembelajaran langsung saja pembelajaran logika juga bisa, nggak usah cerita matematika. Oh, ngoten. Iya. Gitu Saya ya. mau diulang. Tak catat Nah, Pak tadi yang keefektifan keefektifan penggunaan media audiovisual nggih. terhadap prestasi belajar nggih. matematika pada materi logika. Logika. Iya, sudah. Nanti Oh, kalau mau dikasih anak judul, dalam anak judulnya dikurung studi eksperimen pada pembelajaran matematika di SMK 1 Slawi. Nah, nanti saya jelaskan ini kalau masalah sudah tuntas, nanti saya jelaskan apa itu studi eksperimen, apa itu studi kausal komparatif. Jadi metode penelitian yang bagus itu ditulis di anak judul. Studi apa? Apakah studi survei, apakah studi eksperimental, atau studi eksperimen aja boleh. Studi eksperimen pada pembelajaran matematika di SMK N1 Slawi. Gitu ya, Bu. Ini anak judulnya ya, Bu? Nggih. Nah, ya. Ya, saya ngenyang jangan pakai PowerPoint yang video. Kayaknya terlalu mudah. Iya. Ya. Ya, saya bisanya itu, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak usah punya sendiri, boleh ngambil dari orang, dikompilasi. Oh, ngoten. Boleh. Kan sudah dijelaskan, nanti Ibu dijelaskan bahwa medianya tidak saya buat sendiri. Ya. Nggih, matur. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum. Nyuwun sewu, Pak. Ya. Di kolom chat itu sudah ada link yang teman-teman sudah mengisi judul, Pak. Barangkali bisa dikritisi satu persatu begitu, Pak. Ya. Saya akan mulai dari Pak Zena sama Bu Rawati ya. Bu Farhatun ya. Pengaruh work-based learning pada pelajaran pembuatan busana industri terhadap motivasi dalam berwirausaha. Pengaruh work-based learning itu apa, Bu? Model atau program? Model pembelajaran, Pak. Model pembelajaran ya. Oh, ya. Berarti pengaruh penggunaan pengaruh penggunaan model pembelajaran work-based learning. Ya. 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 Pada mata pelajaran pembuatan busana industri ya terhadap motivasi siswa dalam berwirausaha gitu ya, Bu. Pak. Jadi work-based learning itu belum variabel. Ya, variabelnya adalah nanti pas Bapak Ibu gunakan penggunaan. Jadi pengaruh penggunaan model pembelajaran atau nggak usah pembelajaran boleh, pengaruh model work-based learning kan bisa juga. Ya. Jadi pengaruh penggunaan work-based learning boleh. Pokoknya ada kata-kata kuncinya, harus ada kata-kata penggunaan ya, Bu. Oke. Ini sama dengan yang minggu yang lalu saya jelaskan pengaruh handphone. Pengaruh handphone terhadap konsentrasi belajar. Kalau handphonenya nggak diapa-apain ya nggak bisa. Ya, iya. Gitu ya. Ya, nanti
ini selalu dikasih anak judul. Anak judulnya apa? Studi eksperimen pada ini sebetulnya anak judul, misalnya gini aja judulnya supaya singkat juga bisa, misalnya gini, pengaruh penggunaan work-based learning terhadap motivasi siswa dalam berwirausaha. Nah, nanti di anak judulnya, Bu, begini, studi eksperimen pada pembelajaran pembuatan busana industri di SMK mana, gitu loh, Bu. Bu Farkatun. Bu Farkatun ini mau risetnya di SMK 1 Negeri Brebes. Nggih, Pak. Oh iya, berarti gitu. Pengaruh penggunaan work-based learning terhadap motivasi siswa dalam berwirausaha. Kemudian anak judulnya studi eksperimen pada pembelajaran pembuatan busana industri ya di SMK Negeri 1 Brebes. Ini mata pelajaran di prodi mana ini? Ini mata pelajarannya pembuatan busana industri memang judulnya, Pak. Oh, enggak, prodinya apa ini? Prodinya tetap Tata busana. Tata busana. Bu Farhatun. Iya. Prodinya apa, Bu? Tahu, Om. Tahu. Halo? Ya? ini sinyalnya Ya, wis. Sepertinya los, Pak. Ya udah. Wis, ora tertolong maning wis. Ya. Sekarang Ibu Lydia. Pengaruh, nah ini lagi pengaruh blended learning ya, pengaruh penggunaan blended learning terhadap prestasi siswa pada mata pelajaran dasar-dasar busana kelas 10 ya, boleh. Nah, ini sebetulnya Ibu mau menggunakan materi apa, Bu? Mau dipakai 1 semester atau pada materi tertentu, Bu Lydia? Halo, Bu Lydia. 1 KD saja, Pak. Itu untuk pembuatan busana, untuk pembuatan gamis. Yaitu pelajaran dasar-dasar busana, materinya apa? Lebih dispesifikan ya. Ngapunten Pak, Bu Lydia sepertinya izin. Oh iya. Nggih. Ya sudah, sekarang Pak Samsul Arifin. Yang pertama itu Pengaruh model group investigation dan assessment diagnostik terhadap hasil belajar matematika. Pengaruh model group investigation dan assessment diagnostik. Gimana Pak Samsul? Saya kepengen tahu, inginnya Bapak gimana? Maaf Pak, rencananya kan mau meneliti tentang perbedaan penggunaan model group investigasi yang dikasih dengan asesmen diagnostik dengan model pembelajaran konvensional. Nah, saya merasa bingung. Iya. Ini satu saja mau cerita saja, tentang model pembelajaran atau mau cerita tentang assessment, Pak Samsul? Nah, rencananya sih dalam pemikiran saya itu model yang disertai asesmen diagnostik, Pak. Nah, begini, karena asesmen diagnostik itu kan bukan untuk prestasi belajar. Oh gitu. Iya, asesmen diagnostik itu digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar, Pak. Jadi kalau Pak Samsul mau cerita tentang asesmen diagnostik, Pak Samsul bisa mengembangkan perangkat asesmen diagnostik pada materi apa, gitu bisa.
Iya, nggih, kalau nggih. ya kalau mau cerita Berarti model pembelajarannya ya berarti pengaruh model penggunaan model group investigation terhadap hasil belajar matematika gitu aja. Mas Samsul mau yang mana? itu saja ya, Pak. Yang mana? Nah, Assessment itu nanti yang diteliti 2 kelas atau cukup 1 kelas? ya, yang enggak. Bapak mau yang model atau yang assessment? Halo? Halo? Kalau saya milih yang misalkan yang model, Ya, yang model. Nah, grup mau investigasi, 1 kelas atau 2 kelas berarti saya tergantung menggunakan ini. Mau 2 kelas atau sekelas Bapak tergantung desainnya. kelas. Mau pakai kelas pembanding atau hanya pakai post test, pre-test? Nah, rencananya pakai minimal ada 2 kelas itu gimana, Pak? Oh iya boleh. Boleh. Jadi pengaruh penggunaan ya, tapi harus ada penggunaannya ya Pak. Jangan langsung model ya. Oh, nggih, Pengaruh nggih. penggunaan model group investigation terhadap hasil belajar matematika siswa kelas ini atau belajar matematika siswa kelas 11. Ini studi pembelajaran pada apa, pembelajaran materi apa ya? Di dalam itunya loh, di dalam apa? Analisisnya. Nah, Bapak bisa menggunakan 2 model. Kalau bisa, misalnya mau dibandingkan dengan model ceramah atau expository, itu kalau 2 kelas. Nggih, expository. Bisa juga menggunakan 1 kelas. Bapak berasumsi sebelum menggunakan model group investigation, mereka itu kan sudah menggunakan apa? Jadi Bapak bisa menggunakan 1 kelas, tapi kemudian menggunakan 2 materi yang hampir sama, Pak. 2 materi yang hampir sama, materi yang Pak. bersama ya, nggih. Iya, jadi materi pertama Bapak ngajar pakai expository, ya, jadinya pakainya adalah ceramah. Lalu materi yang kedua menggunakan model group investigation. Jadi Bapak itu ngajar di 2 materi yang berbeda, maksudnya 2 bab yang berbeda. Begitu. Lalu dibandingkan. Ini sebetulnya lebih aman daripada Bapak membandingkan 2 grup. Karena membandingkan 2 grup itu resikonya kondisi siswa itu belum tentu sama. Begitu. Nggih. Ya. Nggih, Pak. Atau bisa juga begini, Pak, menggunakan 1 kelas, sebelumnya dites, kemudian diajar menggunakan model group investigation, setelah itu diuji, dites lagi, maka pretest dikurangi post-test. Tapi ini kesulitannya, pretestnya mesti nggak bisa dong, belum diajar kok, ya mesti mereka nggak bisa. Iya, itu. Ya, kan. Ya, jadi Berarti saya... ambil amannya yang materi yang mirip ya, Pak? Iya, itu namanya kalau di buku saya, di buku metodologi penelitian saya disebut dengan two subject matter equal design. Jadi 2 materi yang equal kita bisa boleh bandingkan. Jadi sebetulnya membandingkan itu boleh materinya yang equal atau subjeknya yang siswanya yang equal. Gitu ya, Pak Samsul. Terus ini Pak, kalau penelitiannya PJJ nggak masalah Pak tentang? Ya nggak apa-apa kan? Kan Bapak, apa-apa, ini kan penggunaan model group investigation kan bisa dilakukan secara daring toh? Nggih, saged, nggih. Nah, kalau nggak bisa ya nggak boleh dilakukan. Oh gitu, nggih. Iya, makanya yang pertama pakai ceramah aja. Ceramah kan bisa menggunakan itu, kemudian menggunakan ini. Model ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Purwo. Ya, sudah jelas ya. Nanti pakai uji statistiknya, pakai uji T aja membandingkan. Uji T, nggih. Iya, sederhana. Nggih, matur nuwun Pak Purwo. Pak Subhan, pengaruh penggunaan video pembelajaran terhadap hasil mata pelajaran rangkaian elektronika kelas 11. Ini video pembelajarannya nanti bagaimana Pak? Mau dibikin siapa? Mau itu Pak, niatnya kompilasi ngambil dari YouTube Pak. Karena iya istilahnya elektronika itu kan bendanya kecil, kalau membuat sendiri itu kesulitannya tinggi Pak. Ya. Jadi kita inisiatif untuk itu. Saya ngirim di situ 2 judul Pak, nomor 4 sama nomor 23. Oh, iya. Kira-kira yang mau istilah di approve yang mana? Yang mana nomor 4 sama?
23 kalau nggak salah di situ di sini. Di 23 itu dia keefektifan model project based learning berbahan lembaga pada terhadap peningkatan hasil belajar materi operasional kelas ini. Ya sama-sama bagus, Pak. Sama-sama ya, bagus. Yang bawah juga ya bagus. Ini tapi lebih bagus otentik yang judul nomor 23 ya, Pak. Oh, yang 23 saja. Ya, keaktifan penggunaan model project based learning berbantuan lembar kerja peserta didik terhadap Pak ya, bukan pada ya Pak. Oh, terhadap peningkatan hasil belajar materi operasional amplifier. Ya. Kelas itu. Bapak tinggal desainnya mau pakai mana Pak? Mau pakai eksperimen kemungkinan Pak. Eksperimen mau bandingkan 2 kelas? 2 kelas kayaknya. Ya. Kebetulan saya juga ngajar 2 kelas dengan. Oh ya bagus, kalau sama. ngajar 2 kelas malah pas itu. Berarti Bapak kan tinggal yang satu seperti asalkan 2 kelasnya jangan sampai ada yang kelas unggulan ya Pak. Enggak, sama ya, Pak. Ya 2 kelasnya sama. Ya Pak Suman ini ya. Yang 23 saja. Ya yang 23 saja. Ini bagus-bagus nih kalau nanti jadi risetnya bisa dipublikasikan nanti. Oke. Ayu Firdi. Pengaruh penggunaan model peer teaching melalui media WhatsApp terhadap hasil belajar menyusun persamaan dasar akuntansi. Penggunaan bagus juga ya, penggunaan model peer teaching melalui media. Peer teaching yang mengajar siapa nanti, Bu Ayu? Ini maksudnya model peer teaching itu tutor sebaya, Bapak. Ya, jadi betul. Nah, maksudnya nanti bagaimana Ibu akan membimbing gitu, mereka satu orang membimbing berapa gitu, bikin grup. Itu kan siswanya jumlahnya 36 nggih, Pak, satu kelas. Ya. Terus nanti saya bagi 5 kelompok, kemudian yang 6 orang itu sebagai tutornya, ngoten. Oh. Itu bagaimana, Pak? Iya, boleh. Nah, ini nanti kalau Ibu mau supaya gampang sebetulnya kalau saya mau untuk babnya itu enggak usah langsung menuju persamaan dasar akuntansi, nggak apa-apa. Terhadap hasil belajar akuntansi, nanti Ibu bisa membandingkan prestasi belajar mereka dalam akuntansi sebelum menggunakan tutor ini, peer teaching ini, dengan setelah peer teaching, Bu. Jadi bisa nanti pakai pretest dan posttest. Oh, nggih. Kebetulan saya hanya di satu kelas, Pak. Jadi mungkin yang pas itu ya, Pak, ya, pakai pretest dan posttest. Iya, makanya enggak usah masuk menuju kepada persamaan dasar akuntansi. Jadi pengaruh penggunaan model peer teaching melalui media WhatsApp terhadap hasil belajar akuntansi gitu aja. Siap, Bapak. Nanti di dalam penulisannya Ibu membandingkan antara sebelum menggunakan media ini model peer teaching dengan setelah ya. Sebelumnya kan Ibu sudah punya nilainya sekarang ini. Ya kan? Nah, ini setelah menggunakan peer teaching ada kenaikan atau tidak, ya. Pakai UJT ya. Kemudian Bapak itu untuk judul bawaannya, judul bawaan apa nggih Pak? Yang tadi yang dalam kurung niku ya boleh, dalam kurungnya boleh studi eksperimen pada pembelajaran akuntansi di di sekolah mana begitu ya betul. Oh yes, siap. Berarti itu kelasnya kalau anak judul itu tidak dibuat juga enggak apa-apa, asalkan kalau sudah masuk ke judul utama semua enggak apa-apa. Tapi kalau terlalu panjang baru pakai judul itu. Anak judul. Anak judul, ya. Misalnya ini ya pengaruh model peer teaching melalui media hasil belajar akuntansi pada kelas 10 AKL 10 AKL SMK berapa, tahun akademik berapa, udah selesai titik. Ya. Nah, tapi kalau mau misalnya mau dibikin anak judul, kalau terlalu panjang lah baru pakai anak judul. Ya, jadi anak judul itu sebetulnya untuk menambah, karena judul kan tidak boleh terlalu panjang kan. Berarti ini saya ulangi dulu ya Pak. Ya. Saya ulangi judulnya, pengaruh penggunaan model peer teaching melalui media WhatsApp terhadap hasil belajar akuntansi. Ngoten ya Pak? Iya, betul iya. Iya, betul. Ya. Siap Bapak. Nah, Handayani, pengaruh Progasling terhadap keaktifan dan hasil belajar seni budaya
materi konsep seni pada peserta didik kelas 10 SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Program itu apa? Project based learning, Pak. Project based learning. Ini model pembelajaran kan? Nggih. Ya, berarti pengaruh penggunaan dong. Pengaruh penggunaan berbasing terhadap keaktifan dan hasil belajar. Gimana? Keaktifan ya. Ya, keaktifan ya. Dan hasil belajar seni budaya, materi konsep seni pada peserta. Ya, boleh sih ya. Dan hasil belajar seni budaya, materi konsep. Betul. Ya, bisa ini keaktifan. Hanya nanti Ibu tergantung mau desain eksperimennya bagaimana. Kalau mau post-test dan pre-test, seperti tadi Bu Ayu, itu ya Ibu tidak usah menunjuk kepada materinya. Oh, iya, Pak. Tapi kalau Ibu mau membandingkan 2 kelas, boleh langsung menunjuk ke materinya. Ya, materinya sama, Ibu ngajar 2 kelas, yang satu pakai ProBasling, yang satu pakai metode yang lain. Oh, enggak. Biasanya kan Pak, untuk mau yang mana? Nanti yang post-test. Ya, memang lebih bagus sih pre-test post-test, nggak ribet. Ya, jadi tapi itu nanti satu kelas, Pak? Ya, satu kelas. Tapi subjek matter-nya nanti ada 2, materinya. Materinya itu nanti ada 2 materi yang dibandingkan. Materi ketika menggunakan sebelum ProBasling pakai apa? Setelah itu pakai ProBasling. Gitu. Jadi materinya yang berbeda. Jadi nanti judulnya menjadi terhadap keaktifan dan hasil belajar seni budaya. Materinya tidak diikutkan di situ? Tidak, karena materinya nanti berbeda sih. Oke. Ya? Iya, Pak. Terus selanjutnya, siapa ini? Pak Mujidin Afandi. Penerapan blended learning untuk meningkatkan keterampilan siswa pada mata pelajaran perbaikan mesin kendaraan ringan kelas. Ya, penerapan blended learning untuk bisa ini perbaikan mesin ya Pak Mujidin Afandi. Ini tinggal desainnya ya Pak. Desainnya menggunakan apa Pak? Mau pakai satu kelas post-test itu ataukah hanya mau pakai kelas pembanding? Kalau rencana pakai kelas pembanding Pak. Ya. Nanti yang satunya pakai apa Pak? Yang satunya blended learning pakai apa? Yang satunya konvensional, berarti hanya full daring seperti itu. Oh iya. Dan menggunakan media video dari YouTube. Ya. Oke. Sebenarnya sekarang mengajar SMK masalah teknik kendaraan itu enak ya. Resource-nya banyak ya di YouTube ya. Iya, banyak Pak. Iya tuh. Saya lihat cara membenarkan ini, cara apa namanya ya. Apa saja ada tuh di YouTube sekarang. Iya, ya gitu, paham ya, Pak ya? Iya, Pak. Jadi menggunakan kelas pembanding ya. Iya. Ya, jadi nanti menggunakan UJT yang 2 sampel. Kemudian dia Permanasari, pengaruh penerapan problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar presentasi pada pelajaran marketing kelas 10 BDB. Ya, boleh. Nanti problem based learning-nya. Nah, Ibu nanti Ibu Diah Permanasari ini nanti mau pakai desainnya bagaimana, Ibu? Ya. Gimana, Pak? Ya, gimana? Desainnya itu mau bagaimana? Mau pakai 2 kelas atau 1 kelas atau 3 kelas? Gue jana kali por sumpah. 3 kelas nanti banyakan. Oh, boleh. 3 kelas misalnya yang satu pakai problem based learning, yang satu pakai ceramah, satunya apalagi ya boleh. Oh, gitu boleh, tapi nanti nggak ribet, Pak. Ya ribet memang, lebih ribet. Ya udah, nggak usah ribet-ribet wis, pakai 2 kelas saja. Malah kalau bagus begini Bu, Ibu pakai 1 kelas saja, terus beberapa, tapi waktunya lama ya. Jadi dua kali, misalnya sebelum pakai sama-sama, sebelum pakai problem based learning pakai apa,
sama gitu kan untuk materi yang sama. Atau mau pakai kelas pembanding? Betul. Kebetulan saya sebenarnya ngajar 3 kelas di Mapel ini. Oh, kalau pakai 3 kelas gini aja Bu, ini bagus nih kalau Ibu nanti penelitian lebih baik. Pakai pretest dan post-test, kemudian sebelum problem based learning pakai model apa? Misalnya pakai model ceramah ya Bu ya. Terus prestasi belajarnya bagaimana ketiga kelas itu, ya. Setelah itu Ibu pakai problem based learning. Terus terjadi nggak kenaikan prestasi belajarnya? Terus diuji T antara after dan before. Ya, jadi pakainya 3 kelas semuanya Bu. Itu bagus Bu kalau begitu. Nanti anak judulnya gimana Pak? Anak judulnya nggak perlu, ini tinggal nunjukin aja ini studi eksperimen pada pembelajaran apa marketing, mata pelajaran marketing di SMK mana? SMK 1 Selawi udah selesai. Iya. Kalau mau diteruskan nggak pakai anak judul bisa itu pengaruh penerapan problem based learning meningkatkan kualitas kelas 10 BDP tahun pelajaran berapa di SMK 1 Selawi ngono selesai kan nggak pakai anak judul. Iya. Oh, nggih. Ya. Nggih. Ya, Pak, matur nuwun, Pak. Ya. Sudah jelas ya arahnya. Nggih, Pak. Kemudian Ibu Geni, nilai kearifan lokal dan pendidikan karakter sebagai bahan ajaran materi keguritan memberikan mutu pembelajaran. Ya, boleh ya. Ya, Ibu nanti pakai contoh, mau pakai, ini studinya adalah studi kualitatif ya, Bu. Nanti Ibu mau menggunakan beberapa puisi Jawa ya, Bu? Iya, contoh Wangsi. Oh, Wangsi. Jadi bukan pakai Wangsi itu keguritan ya? Iya, keguritan, tapi ada di awal keguritan itu ada wangsalannya. Oh, ya sudah. Tak pikir menggunakan mocopat beda ya? Tidak. Iya, kalau mocopat kan di anu banyak ya, diulang reh, di Wedotomo. Iya, Wedotomo gitu banyak. Ini pakai keguritan ya. Iya. Ya, kalau begini kan sebenarnya riset-riset seperti ini kan enak, atau tinggal analisisnya yang lama, lalu kalau bagus nanti begini Bu, Ibu bikin kuesioner aja buat mereka, apakah mereka semakin punya keinginan untuk mempunyai motivasi dalam belajar bahasa Jawa? Ada kuesionernya ya Bu? Jadi ada data kuantitatifnya lah yang diceritakan. Ya, jadi Ibu kan penelitian itu kan kadang, oh ini bagus, tapi datanya mana gitu loh. Nah, kalau Ibu bagus nanti motivasi. Kalau bagus sebelum Ibu eksperimen, Ibu bikin kuesioner kepada mereka. Motivasi mereka di dalam belajar bahasa Jawa. Kemudian setelah itu, setelah pelajaran selesai, Ibu berikan kuesioner lagi, lalu hasilnya bagaimana itu juga bisa dianalisis. Oh, begitu. Iya. Jadi nanti kuesionernya masalah pembelajaran bahasa Jawa ya Pak? Tertujunya ke materinya? Ini kan nilai kearifan lokal dan pendidikan karakter pada mutu pelajaran bahasa Jawa. Jadi kuesionernya nanti persepsi siswa aja bahwa apakah benar bahwa materi ini mampu meningkatkan ini pendidikan karakter. Iya. Nggak usah pakai pretest post-test, ya langsung aja setelah pembelajaran saja. Iya, post-test saja. Setelah pelajaran diberi tes, jadi Ibu punya gambaran, oh iya betul. Kan menurut Ibu memang ini bagus, tapi belum tentu menurut siswa. Ya kan? Nah, tadi Pak Darmoko sudah. Ya, Budia. Pak, sebentar. Itu saya mau menanyakan Pak, boleh Pak? Itu kan di situ yang saya teliti rencananya kelas 10 OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, di situ ada 3 kelas. Apakah 3 kelas itu saya berikan soal-soal yang berkaitan dengan itu, atau saya hanya memilih satu kelas saja, Pak? Oh, ini semakin banyak semakin bagus, Pak, sampelnya. Oh, oke, Pak. Iya. Berarti nanti setelah itu nanti kita pilih beberapa
Bapak ngajar subjek berapa yang akan kelas? kita analisis ya Pak ya. Iya. Dari 3 kelas itu kita pilih mungkin 6 subjek atau berapa subjek yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahannya itu Pak. Iya. Nah, Pak Darnoko ini kan penelitian deskriptif eksploratif, hanya mengungkap. Ya, jadi Bapak itu nggak ada istilah kelas kembali, nggak ada istilah protes-postes. Jadi Bapak itu hanya membahas bagaimana kesalahan mereka di dalam menyelesaikan masalah persamaan linier menggunakan teori Polya. Makanya dibikin instrumen, lalu anak-anak disuruh mengerjakan. Nah, dari lembar jawab mereka, Bapak tahu yang mengalami kesalahan ini berapa persen, mengalami ini berapa persen, gitu. Nah, semakin banyak siswa yang mengikuti, semakin baik, karena kan semakin bisa memberikan jawaban yang luas. Oh, ngatur nuwun, Pak. Ya, betul. Dia Eko, pengaruh aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran di dalam menceritakan kembali cerita rakyat ya. Nah, masalahnya aplikasi Zoom itu, apakah Zoom itu, soalnya Zoom itu, gini ya, Zoom itu kan kayak orang ngomong aja lalu dipindah dari ngomong biasa lalu ke media sosial ya, Bu. Iya, Pak. Jadi, apakah Zoom itu sudah bisa menjadi media pembelajaran? Ya, memang media sih medianya, saya mau ngomong, terlalu sederhana, Ibu Budia. Begitu, Pak. Iya, kalau Zoom itu kan seperti sarana ya, sarana saja. Tetapi kalau cara mengukurnya bagaimana nanti Bu untuk melihatnya? Saya pengennya penelitian deskripsi Pak, karena selama ini kan kita anak-anak itu dalam berbicara itu sepertinya kurang mereka kurang berani begitu Pak. Nah, dalam PJJ ini kan keaktifan mereka kalau hanya classroom aja itu kayaknya kurang keaktifannya gitu loh Pak. Yang mungkin yang ingin saya tekankan dalam keaktifannya. Saya ingin menanyakan permasalahan Ibu itu sebetulnya apa. Jadi mereka itu kurang berani bicara kalau di kondisi real atau di Zoom? Di kondisi real Pak. Oh ya berarti Ibu bisa mengatakan jangan pengaruh aplikasi Zoom-nya nih. Ini aja, nggak usah cerita pengaruh. Ibu cerita begini, kemampuan bercerita, ya atau kemampuan siswa dalam menceritakan kembali isi cerita rakyat pada siswa SMA 1 melalui Zoom meeting kayak gitu. Oh gitu. Iya. Kalau sampai kepada pengaruhnya kayaknya. Jadi Ibu kan tadi mau deskriptif aja toh? Nah, kalau deskriptif ya nggak boleh ada tulisan pengaruh Bu, ya. Anggar pengaruh kepada mana? Maksud pengaruh ini terhadap mana? Ini nggak ada terhadap itu Bu. Nah, jadi Ibu deskriptif aja, ya. Jadi kemampuan siswa di dalam menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat pada siswa kelas ini menggunakan aplikasi Zoom boleh, Ibu nanti tinggal mengassessment lalu melaporkan. Semakin banyak siswanya semakin baik kalau penelitian deskriptif. Kebetulan saya untuk yang ini kelas 10 6 kelas Pak. Jadi pengalaman tahun kemarin kan PJJ dan pengalaman dulu waktu tatap muka gitu kan memang anak-anak untuk tatap muka kalau disuruh berbicara itu kurang berani Pak. Nah, setelah kemarin PJJ memang kalau untuk tatap muka melalui Zoom itu kok anak-anak malah agak kayak ada peningkatan gitu loh Pak, yang biasanya kurang berani bicara kok malah dia berani gitu. Nah, anak-anak itu Zoom itu malah berani ya mereka ya. Iya, tapi memang sih yang aktif ya hanya nggak full 100% memang. Hanya saja yang biasanya diem semua kok berani gitu. Iya, mungkin karena dia nggak malu soalnya. Iya di rumah mungkin ya Pak, sendirian. Ya itu boleh nanti kan ya. Tuh. Oke. Berarti kemampuan bercerita gitu ya. Iya, langsung saja mendeskripsikan. Tidak perlu membandingkan.
Nggih, matur nuwun. Lalu Pak Joko Suryanto, penggunaan video pembelajaran di YouTube dalam meningkatkan hasil materi virtual local network pada siswa kelas TKJ ya. Penggunaan video pembelajaran. Ya, nggak usah di YouTube sih, Pak. Langsung aja penggunaan video pembelajaran ya, Pak. Oh, video pembelajaran langsung ya, Pak? Iya, nggak usah tulisan di YouTube ya. Maksudnya biar spesifik. Oh, enggak. Nah, nanti di itu aja di apa? YouTube kan hanya channelnya ya sebetulnya. Hanya source-nya. Jadi bisa nanti Bapak ditulis itu aja di pembatasannya. Oke. Pembatasannya. Ya. Didit Sutopo, analisis kesalahan berbahasa pada hasil karya cerpen siswa kelas 10. Ini pelajar bagus ini. Ini termasuk bagus ini. Nanti tinggal dikasih ini saja ya, dikasih anak judul misalnya studi deskriptif eksploratif pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 SMK 1 Dukuturi gitu ya Pak Didit. Oke Pak. Iya. Terus mau bertanya Pak, ini Pak. Ya. Tadi kan kalau punya Bu Lisdiana itu dispesifikasikan ke ranah gramatikal, tapi kalau misalnya saya nambah aspek lagi ke ranah sintaksis, kemudian semantik, boleh apa enggak Pak? Apakah boleh sekali, ya? Iya boleh sekali. Karena saya melihat itu variasinya cukup banyak nanti kesalahannya. Iya, boleh Pak. Ya. Boleh sekali, iya. Oke. Iya, jadi nanti diidentifikasi masalahnya, di pertanyaannya, begitu ya? Ya. Orang bahasa Indonesia satu cerpen bisa jadi 3 penelitian kok kayak itu. Saya bahasa Jawa Pak ini Pak. Kalau dosen bahasa Indonesia itu pada penelitiannya cukup dengan membeli buku di Gramedia bisa untuk bahan penelitian. Haryati, pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis pemecahan masalah materi logaritma di dalam pengembangan perangkat ya. Ibu nanti ini mau dibawa ke dalam pembelajaran PJJ ya. Bu Haryati nanti ini Ibu hanya deskriptif saja atau sampai kepada efeknya terhadap pembelajaran Bu? Bu Haryati. Buhar. Buharnya masih di mute itu Pak. Masih di mute itu Buhar. Buharnya kenapa? Buharnya lagi. Dengar kata saya Pak. Hah? Tidak mendengar kata saya Pak. Iya Pak. Bisa. Iya maaf. Mic-nya belum dimatikan. Ya, itu pengembangan perangkat pembelajaran ini Ibu mau sampai kepada aplikasi atau hanya produknya, hanya membuat perangkat pembelajaran? Saya nanti sampai produk. Saya kan perangkatnya nanti modul, tapi berarti saya sampai produk. Oh ya, Ibu tapi bagus. Kemanfaatan modul bagi siswa di dalam ya. pembelajaran PJJ. Berarti Pak. Ibu membuat modul, kemudian diuji cobakan, lalu dilaporkan ya Bu? Iya. Ya, betul ya. Ya, bagus. Ya, kayak gini aja sebenarnya sudah bagian dari. Jadi Ibu itu kan sebenarnya kebiasaan setiap guru kan kalau mau ngajar harus bikin perangkat pembelajaran, bikin modulnya, kan begitu ya? Bicara perangkat kan sama modulnya, kemudian diuji cobakan, hasilnya seperti apa, dilaporkan. Begitu ya, Bu? Nah, ini penelitiannya bukan eksperimen ya, ini deskriptif eksploratif. Iya. Nah, jadi hanya menjelaskan saja. Ya, Ibu melakukan dan menjelaskan. Oke. Ya Pak, nanya satu Pak. Ya. Nanti untuk kelayakan modul itu saya pakai uji rata-rata saja boleh enggak Pak? Kelayakan modul itu maksudnya bagaimana? Modul sebelum diuji coba? Iya, sebelum modul diuji coba. Sebelum kan diuji coba itu harus divalidasi, validasinya validasi ahli dulu. Ahli matematika dong. Nah, itu Pak, nanti untuk validasinya kan saya mau pakai skor ya Pak, skor yang sangat maksudnya baik, kurang baik, sampai gitu ya Pak. Nanti gini,
ukuran disebut modul baik itu apa? Ibu tulis. Modul yang disebut baik itu, jadi kan gini, Ibu kan mau membuktikan modul itu baik dari sisi sebelum diuji coba dan setelah diuji coba. Sebelum diuji coba kan Ibu mencari pendapat para pakar, dosen, dan guru-guru yang senior, diberi kuesioner tentang modul itu. Ya kan? Nah, setelah itu diuji coba kepada siswa, hasilnya seperti apa? Kalau hasilnya ternyata bagus kan, berarti memang betul bahwa modul itu efektif untuk meningkatkan prestasi belajar, Bu. Iya Pak. Terus itu yang mau validasi nanti teman satu sejawat atau Pak Purwo? Boleh teman sejawatnya atau yang lebih senior dan staf dan ahli matematika. Nah, Ibu minta tolong ke dosen matematika itu di UPS-nya. Dosen matematika boleh ya Pak? Minta tolong dosen matematika boleh ya Pak? Iya, dosen matematika banyak di UPS itu. Munadi, Pak. Hah? Kenapa? Munadi, istrinya Pak Munadi. Ah, itu siapa yang istri Pak Munadi? Ini Pak Haryati. Alah, ya suaminya. Oh, Bu Haryati ya, Bu Haryati ya. Lah ya suaminya toh, suaminya sendiri. Enggak apa-apa, boleh ya Pak ya? Boleh ya untuk boleh lah kalau suaminya dosen kok. Loh, gimana cerita suami saya? Ceritanya adalah dia sebagai ahli matematika, calon doktor kok. Cuma kok lama sekali Bu Haryati, kapan selesainya suaminya? Tinggal finishing, Pak. Nah, tak tagih loh ini soalnya kita sudah terlalu lama ini. Kampusnya sudah memanggil segera untuk selesai S3-nya ya. Ya. Nah, itu ya Bu Haryati ya. Nggih, matur nuwun, nanti Pak. dari suaminya selesai. Lah Bu Haryati kok nggawe jurnal bareng dengan suaminya aja bisa kok ya. Bikin kamu nanti pengalaman mau ke jurnal mana saja, nggak masalah. Endah Setiorini, pengaruh media video animasi bencana alam terhadap keterampilan menulis teks ekonomi pada peserta didik. Ya, bagus ya. Pada pinter-pinter kok membuat judul sebenarnya. Maksudnya layak lah ya disebut judulnya. Soalnya saya menemui guru yang ada kalau membuat judulnya pengaruh kurikulum 2013 yang disempurnakan terhadap keimanan dan ketakwaan siswa. Nah, kayak pidatone menteri ya. Nah, kan begitu. Nah, kadang-kadang saya dulu menilai beberapa guru, kebetulan guru-guru di Kementerian Agama membuat judulnya itu jangan tinggi-tinggi sekali kayak khotbah Jumat gitu loh ya. Nah, jadi kalau membuat judul itu ya yang membumi itu jelas ya variabelnya mana, mau diaplikasikan mana. Ini kalau teman-teman dari IGI itu luar biasa. Ya namanya benar-benar sudah terampil lah membuat judul itu udah kebaca. Maunya kemana, variabelnya apa, di ininya kemana. Itu Bu Endah, Bu Wiwit juga bagus pengaruh penggunaan model problem based learning terhadap hasil belajar berstatik pada pelajaran PKK kelas ini ya. Nah ini kalau sudah tidak nyebut materi itu gampang sih, bisa mau pakai dua subject matter yang berbeda nggak masalah. PKK masih ada jamnya Bu Wiwit? Masih Pak, 7 jam Pak, produk kreatif kewirausahaan Pak. Oh 7 jam iya ya, PKK ya. PKK itu penting loh, orang itu bisa hidup sukses karena PKK kok, karena tata boga, karena life skill ya, begitu. Nah, ini di jurusan apa Bu, 7 jamnya Bu? Saya di Bismen Pak, akuntansi Pak. PKK-nya sampai 7 jam? Oke, produk kreatif kewirausahaan Pak. Kalau yang kelas 12-nya malah 8 jam. Oh, jadi SMK sekarang betul-betul vokasional sekali ya? Oke, Pak. Untuk diharapkan lulusannya sudah mampu berwirausaha, Pak. Oh iya, saya juga lagi mengembangkan Sikris, Singkong Kristi. Oke, Pak. Ya, usaha-usaha kuliner ini lagi mau penerbitan PIRT nih, izin industri rumah tangga. Oh, ternyata Oke, Pak. ya itu tadi ya, karena
kemampuan untuk membuat makanan, menjahit itu harus penting buat perempuan. Gitu. Iya betul Pak. Jadi kalau suaminya bisnisnya berhenti, dipecat dari istrinya bisa usaha, gitu kan? Bukan lalu minta cerai kan begitu ya Bu Bibit? Jangan Pak. Kalau ada orang masalah rumah tangga, ekonomi rumah tangga hancur, lalu mintanya cerai kan bukan solusi ya. Solusinya kan harus. Solusinya itu Pak, berwirausaha Pak. Ini berwirausaha betul ya. Betul. Saya aja kebetulan membina SMP itu anak-anak SMP sudah tak ajarin itu apa cooking class. Jadi, saya mau Pak. Iya cooking class kebetulan. Karena sekolah saya itu donaturnya banyak orang yang punya usaha, jadi cooking class-nya itu saya isi dari orang-orang yang punya bisnis yang bagus-bagus. Misalnya pembuatnya latopia, aweden, itu Pak, saya minta untuk... Saya mau ikut prakteknya, Pak. Oh iya, boleh itu di sana. Ikut jadi siswa, Pak. Wow, Yai Segoro no lulusan PK. Lulusan UNY. Menambah, Pak, menambah keterampilan, Pak. Lulusan UNY dulu. Saya dari Solo, Pak, UMS, Pak. UMS punya PKK apa? Pak, dulu saya akuntansi, Pak. Kebetulan pas sertifikasi itu kan karena jam akuntansinya banyak, kemudian saya beralih ambil ke kewirausahaan, Pak. Oh, iya. Betul ya. Jadi sebetulnya tadinya akuntansi ya. Akuntansi, nggih, Pak. Ya, kemudian Budian. Makanya mau, Pak, kalau saya ditambah ilmunya, keterampilannya. Iya. Boleh ini. Oke. Selalu ya Ibu Diah, penerapan metode pembelajaran scramble dan kalimat untuk meningkat kemampuan menyusun kalimat bagi peserta didik pada tunarungu lah. Ini aku nggak ngerti ilmunya ini. Ya Bu Diah. Sing apal sing Pak. Ya ini bisa aku nyerah kayak gini ya. Nah ini nanti selain dengan metode scramble itu apa saja Bu? Sebenarnya selama ini pakainya hanya bergambar, terus mereka menuliskan nama dari gambar yang dimaksud. Tapi dengan scramble itu kan ada yang modelnya per huruf diacak, kemudian mereka menjadikan sebuah kata yang benar. Nah ini salah satunya ada kata, ada huruf, ada kalimat lah. Jadi ini makanya dengan melihat gambar dan melihat huruf yang acak itu, mereka menyusun menjadi kalimat yang benar. Hanya ini dengan metode ini kan, diskusi ini kan berarti kegiatan pas belajar mengajar ya. Nah, kalau untuk kegiatan seperti sekarang pas atau tidak ini kalau dipakai untuk sekarang? Sekarang Ibu ngajarnya gimana di SLB, pakai online? Pakai online, kirim materi atau kirim video bahasa isyarat kayak gitu. Tapi untuk ini memang rencananya mau saya buat pas nanti setelah mereka sudah mulai tatap muka. Ya, sudah mulai aktif ya. Oke. Agak susah ya Bu ngajar anak-anak SLB dengan media sosial ini gimana caranya ya Bu? Kita juga lah wong nganggo langsung bara bisa kok apalagi pakai media ya. Nah, betul, nggih. Nah, ini jadi PR guru SLB, Pak. Iya. Nah, itu nanti begini. Caranya kalau misalnya model pembelajaran scramble-nya itu ada nggak yang di video? Kalau ada, tapi kebanyakan masih menggunakan ini ya, individu maksudnya. Setiap anak dihadapkan. Tapi ini kalau model diskusi lebih menarik. Bayangan saya itu lebih menarik, lebih aktif anak-anaknya daripada mereka hanya mengerjakan secara sendiri-sendiri begitu kan. Murid saya tuh satu kelas hanya 6, Pak. Oh iya, lebih 6. Sebenarnya lebih enak ya. Kalau misalnya pun pakai kayak 60, Pak. Iya. Tapi kayak 60. Makanya gawe SLB ki ora iso babi ya. Kelasnya secuil. Iya. Iya memang betul. Harus yayasan sosial. Kalau nggak yayasan sosial nggak mau tuh bikin SLB. Saya yang Manunggal, Pak. Ya, Manunggal punya Bu Sosro ya. Nah itu gini aja Bu Dia. Jadi kalau misalnya Ibu mau bikin video, maksudnya mau menggunakan audio visual, boleh-boleh saja sih Bu. Kalau hanya 6 orang Bu. Oh gitu. Ya, bisa, daripada misalnya Ibu nunggu tatap muka, nggak tahu tatap mukanya kapan. Ya.
Jadi judulnya baiknya gimana ya Pak? Tidak apa-apa, seperti itu aja. Nanti kan di pembatasan masalah ditulis menggunakannya secara daring. Oh, oke. Iya, begitu. Ya kan? Oke. Nggak apa-apa kan, saya pikir karena cuma 6 orang, Ibu punya waktu banyak untuk berkonsentrasi ke 6 orang itu. Gitu. Oke. Nah, jadi nggak masalah, kecuali orangnya banyak. Tapi kalau hanya 6 orang ya bisa. Tapi dengan model diskusi itu bagaimana? Oh ya, berarti metode diskusinya lewat virtual bisa nggak sih? Ganti ya. Oh, Bu. Susah ya, Pak. Kalau diskusi nggak bisa. Orang dibikin grup kan bisa ya, Bu? Iya. Bikin grup, lalu grupnya ditelepon, nanti Ibu bisa ketemu mereka semua loh. Video call modelnya nggak? Ya, video call, pakai grup. Oh, gitu. Nanti akan muncul semua mereka. Bisa coba dicoba ya. Jadi mereka dalam satu grup, lalu grupnya itu dipanggil, nanti ketemu semua itu. Jadi satu layar nanti Ibu jadi 7 layar, Ibu sama mereka berenam. Ya, Ibu bisa diskusi, bisa mengatur mereka. Iya. Ya. Matur nuwun, Pak. Ya, nanti ya, itu semoga sukses ya, Bu. Tetapi amin, terima kasih. Begini, kesulitan Ibu itu justru merupakan keindahan penelitian ini loh, Bu. Jadi kesulitan-kesulitan itu yang Ibu harus tulis dan Ibu ungkap di dalam penelitian itu yang menarik. Kalau hanya fan-fan aja, oh ya berhasil dengan baik, wah nggak bagus. Justru sulit ternyata harus begini karena kalau pakai WA ternyata seperti itu ya. Jadi penelitian itu tidak ada penelitian yang salah. Gitu loh. Penelitian itu semuanya benar kalau dilakukan dengan jujur dan apa adanya. Ya. Ya. Matur nuwun. Nah, sekarang siapa lagi ya? Bu Wiwi, efektivitas pembelajaran kooperatif grup I pendekatan pada belajar instalasi tenaga listrik ya, sama benar sudah. Pakai keefektifan ya Bu Wiwi ya, kemarin sudah saya perbaiki ya. Lalu Ibu Kania, metodisasi SATA, keterampilan berkisah, sejarah jejak dakwah Rasul-Rasul Allah siswa kelas 11. Ini harusnya begini ya, pengaruh penggunaan metode sasi SATA ya. Sasi SATA itu apa sih, Bu? Bukan satu siswa satu cerita. Iya. Ya ini aja penggunaan gini aja ya. Pengaruh penggunaan metode ini ya, Bu. Ya. Ditambahi pengaruh penggunaan metode ini sasi SATA ya dalam meningkatkan keterampilan berkisah. Kalau ini kan malah enak toh, video-videonya kan banyak toh di YouTube, cerita-cerita, ya kan, mereka. Betul. Ya. Bu Sri Wahyuni, pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi belajar mapel administrasi keuangan siswa di masa pandemi. Boleh sih Bu Sri Wahyuni penelitian begini, tapi Ibu lakukan dalam 1 semester, datanya ada nggak, Bu? Gimana Bapak? 1 pengaruh semester pembelajaran daring terhadap prestasi belajar mapel administrasi keuangan. Nah, ya, Ibu bandingkan aja, Ibu punya data enggak waktu sebelum daring dengan setelah daring, itu rata-rata. Punya, Bapak. Oh, punya? Punya. Oh ya, sip itu. Nanti Ibu data-data itu aja dijelaskan. Setelah sebelum pakai daring, prestasi belajarnya seperti ini, kalau ulangan harian nilainya seperti ini, setelah daring seperti ini, berarti kesimpulannya bagaimana? Berarti saya mengambil datanya yang tahun kemarin ya Pak? Iya, tahun kemarin yang sebelum daring dan setelah daring. Betul. Ya. Kemudian apa lagi Pak yang perlu ditambahkan kaitannya dengan metode ini? Apakah cukup dengan... Ibu ini kan bukan penelitian eksperimen, ini namanya penelitian kausal komparatif. Karena Ibu tidak melakukan treatment. Iya, Ibu tidak melakukan treatment. Ini namanya studi kausal komparatif, hanya membandingkan saja. Membandingkan sebelum daring dan setelah daring, Ibu data sudah ada, tinggal melaporkan. Begitu Pak. Tidak perlu membuat instrumen, sudah ada dinilai semua.
Sudah ada nilainya semua, iya, Bapak. betul. Boleh, Pak. Boleh, asalkan potretnya lebih luas. Jadi 1 semester sebelum sebelum daring dan 1 semester setelah daring. Siap, ya, siap ada Nggih. Ya. Nggih, terima kasih Bapak. Melatih penerapan model program based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Oke, nanti berpikir kritisnya yang betul ya, Bu. Maksudnya berpikir kritis itu harus jelas role teorinya. Bu Milati, Tonjong. Nggih, Pak. Nggih, ya. nggih. Karena saya dari kimia, nanti saya bisa bantu itu berpikir kritis seperti apa yang dimaksud. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Jadi berpikir kritis itu bukan seperti prestasi belajar loh ya. Nggih. Lain ya, berpikir kritis. Subhan tadi sudah, Lisdiana analisis kesalahan gramatikal tadi sudah ya. Sri Sumiati pengaruh media pembelajaran PowerPoint record sound tadi sudah ya. Joko Prabowo pengaruh kedisiplinan mematuhi tata tertib terhadap prestasi belajar PPKN siswa kelas. Nah, ini pengaruh kedisiplinan mematuhi ini terhadap prestasi. Oh ya, maksudnya bagaimana Pak Joko Prabowo? Ini yang mau Bapak ini kausal komparatif atau mau dieksperimenkan? Pak Jokonya nggak hadir, Pak. Iya wis, nanti kalau hadir. Pak sedang perjalanan menuju Yogyakarta katanya. Oh ya sudah, nanti lain kali saja. Oke. Pak ini tadi siapa ya Pak Joko? Sudah Yulisti Agung, penerapan metode demonstrasi melalui virtual box pada pembelajaran daring lewat Microsoft Teams ya. Ya. Ibu Yulistia Agung, itu kalau Ibu pakai Microsoft Teams, Ibu untuk media pembelajarannya juga sudah pakai Microsoft Teams nggak? Bapak Yulistia Agung. Bapak Yulistia. Bapak? Oke. Ya, kalau menggunakan Microsoft Teams, Bapak kalau membuat media pembelajarannya pakai apa, Pak? Di Microsoft Teams kan ada alat, ada source untuk itu ya, untuk membangun media ya. Pakai itu apa enggak? Oh enggak, Pak. Itu saya menerangkan demonstrasinya melalui program virtual box, Pak. Jadi anak secara langsung seperti seakan-akan diajar praktek. Cuman kan selama ini biasanya karena PJJ kan ceramah online begitu nggak Pak. Lah, karena ini kebetulan pelajarannya produktif praktek, jadi dengan menggunakan software virtual box tadi seakan-akan anak betul-betul ditunjukkan ini loh caranya menginstalnya sistem operasi seperti ini begitu. Oh ya sudah, saya bisa bilang bagus begitu ya. Kemudian Tanti ya, pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap peningkatan keterampilan berpikir kreatif juga bagus ya. Sebentar. Nah, itu pengaruh model pembelajaran berpikir kreatif. Ini nanti yang hati-hati Mbak Tanti membuat keterampilan berpikir kreatif loh ya. Iya, Pak. Ya, instrumennya beda loh, bukan seperti tes prestasi belajar biasa. Lalu Bu Indah, pengaruh model interaksi kelompok melalui tim terhadap kayaknya kalau model pembelajaran melalui Teams ini jarang ya, belum banyak diteliti. Jadi saya oke lah kalau pakai Teams gini. Artinya betul-betul memanfaatkan Microsoft Teams ya. Jadi gini Pak, izin menyampaikan, nanti kan investasi kelompok kan berarti anak berkelompok, maka anak berkelompok itu nanti anak akan berdiskusi sendiri, membuat kelompok, membuat kelas tim sendiri, kemudian nanti kan saya berikan ada ada topik-topik tertentu, kemudian nanti kelompok ini akan membuat kelompok baru, kemudian mereka akan berdiskusi atau menyampaikan gitu Pak. Oh iya. Nah,
Memang saya sendiri dari awal pandemi sudah menerapkan ini di sekolah yang saya asuh, dan luar biasa memang pengaruhnya. Dan ini ada sertifikasi tentang Microsoft Teams, Bu. Kalau Bapak Ibu mau ikut, bayarnya nggak terlalu mahal. Kapan itu ada penawarannya. Jadi kalau Ibu ikut program itu, hanya berapa hari saja mengikuti secara virtual. Setelah itu Ibu dapat sertifikat internasional sebagai pengajar Microsoft Teams. Sudah pernah dengar, Bu Endah? Kebetulan di sini juga ada ininya, Pak. Di grup ini ada narasumber, Pak, instruktur yang sudah dapat sertifikat itu ada Bu Hamidah. Oh, ya, saya juga. Oh, gitu, ya, Pak. ya. Oke. Ya. Dulu lewat seperti itu atau lewat bagaimana? Saya kenal Microsoft Teams dari 2016 ya. Apa ya, Bu? MIEE, Pak. Iya. Nanti ikut master trainer iya, terus MIEE juga nanti dapat sertifikat, Pak. Oh, begitu ya. Berarti iya. Berarti Ibu sebenarnya udah bisa membuat pelatihan juga atau harus supaya dapat sertifikatnya dapat itu ya? Nah, ini kebetulan bulan ini sedang seleksi, Pak. Jadi awalnya kan tahap 1 berarti TOT level 1, TOT level 2, kemudian master trainer, kemudian nanti ikut namanya seleksi MIEE. Kalau sudah dapat, kalau masuk berarti bisa. Oh gitu, iya. Nanti kalau bisa membantu teman-teman yang kebetulan pengen punya sertifikat ya, itu iya, saya iya, bagus betul, kalau Pak. mahasiswa saya itu nanti bisa sebelum lulus sudah punya kemampuan mengajar dengan ini ya. Saya ada tawaran 2 yang masuk ke surat ke universitas. Pertama dari Microsoft Indonesia, yang satu dari Google. Dari Google, jadi mereka kan berdua ini bersaing sih ya. Sama Microsoft ya. Google juga menawarkan sertifikasi. Cuma saya belum memperkenalkan mahasiswa, soalnya mahasiswa itu hal-hal yang berbau membayar, ribut. Dikiranya disuruh ini. Gratis, Pak, ada Pak dari Google juga gratis. Yang mana? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya gratis, Pak. Oh, yang ke saya bayar ya? Oh, berarti jangan mau, Pak. Yang penting mengikuti ini, Pak, tahapannya. Jadi kalau di Google juga ada tahapannya, di Microsoft juga ada tahapannya. Suratnya resmi itu, tetapi ada bayar berapa dolar gitu. Padahal kalau itu tanyakan coba ke ketua LP3 di bawah saya yang ngurus. Nggih, kemungkinan berbayar karena kalau ini kan yang dari Revo Google itu kan di bawah kerjasama dengan Kemendikbudristek, Pak. Jadi ya memang kalau ujian memang berbayar, Bapak. Tapi karena ikut kegiatan ini maka nanti jadi MC loh. Jadi peserta selama ujian gratis, kecuali nanti memang harus ujian ulang remedi gitu. Oh, ya. Oke, makasih Bu Indah. Terus yang terakhir Pak Norma, efek. Pak ngapunten. Berarti untuk saya pakai uji apa, Pak? Pengaruh modelisasi kelompok melalui tim. Ibu ini nanti mau dibandingkan dengan apa? Sebetulnya saya mau ambil 1 kelas saja, Pak. Jadi enggak. Oh iya, saya pakai pretest post-test aja. Sebelum Ibu terapan ini seperti apa, setelah Ibu terapkan modifikasi kelompok ini, hasil nilainya seperti apa? Oke. Iya. Jadi pakai 2 materi yang berbeda ya, Bu Indah. Maksudnya materi yang mana, Pak? Materi pelajarannya beda. Oh, materinya berbeda. Berarti di sini enggak muncul materi atau logika begini, ya? Iya, atau Ibu pakai pembanding aja, kan sama-sama logika matematika. Nggih. Di kelas A pakai biasa, yang di kelas B pakai ini kan bisa ya? Oh iya, bisa. Bisa. Berarti ujinya uji T 2 sampel. Oh, nggih, matur nuwun. IPA Norma Sulasa, efektivitas PC menggunakan proses berbantuan kuis per school selama pandemi pada mata pelajaran matematika. Ya, ini bagus ya. Pak Norma pengalaman penelitian ya. PJ itu apa sih Pak? PJ itu jarak jauh ya Pak? Pembelajaran jarak jauh ya. Oh iya, menggunakan ya ini saya semakin detail ya. Bapak Ibu, kan saya mengajarnya pakai ini terus Pak, pakai Microsoft Teams. Ya betul ya. Sekarang gitu. ya memang seperti itu harus sudah mulai terbiasa dengan Microsoft Teams. Ya kalau judul-judul begini itu kalau Bapak Ibu nanti mau
submit ke jurnal-jurnal internasional itu boleh deh saya mau bantu. Artinya sampai terindeks Scopus. Kalau judul-judulnya itu menggunakan IT gitu, itu biasanya di jurnal-jurnal penelitian tingkat tinggi mereka senang. Asalkan ada penggunaan digital seperti itu. Ya, saya Pak Purwo mau nanya itu kelasnya satu kelas atau ada beberapa kelas untuk? Nah, Bapak mau pakai pembanding atau enggak? Ini kan penggunaan mungkin berbantuan Paper School mau dibandingkan dengan tanpa bantuan atau apa? Iya, ya, kita pakai tim, yang satunya ada bantuan Kuiper. Ya, berarti satunya tanpa bantuan ya? Oke. Oh ya, berarti pakai 2 kelas saja Pak, 2 kelas. Oh, 2 kelas ya. Iya, pakai UJT ya. Banding ya Pak. Iya, oke. Ya. Jelas semua ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu minggu depan atau pertemuan yang akan datang saya mulai menjelaskan metode penelitian dan teknik analisis datanya. Nah, itu pertemuan laginya kita praktek statistik menggunakan SPSS. Begitu. Oke. Berarti untuk minggu depan ya. Untuk Sabtu minggu depan ya Pak? Saya masih minggu depan monggo mau hari Sabtu boleh, mau hari Minggu juga boleh. Ya, kita atur jadwal lagi. Oke, Pak. Ya. Sampai sini dulu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Matur sangat Bapak. Matur nuwun sangat Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Purwo Susongko yang telah mendampingi kita semua para peserta. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa menjadi pencerahan bagi kami semua. Tanpa terasa 90 menit kita bersama Pak Purwo, rasanya masih ingin bersama beliau, tapi waktu jugalah yang harus memisahkan kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 17:35 menit. Perlu saya sampaikan untuk besok kita break dulu. Silakan untuk segera menindaklanjuti judul yang sudah Bapak Ibu buat. Apresiasi untuk kita semua ternyata luar biasa. Dari 35 peserta, 29 judul sudah ACC. Artinya kita adalah guru-guru yang hebat. Tetap semangat dan harus jadi. Demikian saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam menyampaikan, dalam mendampingi kegiatan ini ada tutur kata yang kurang tertata. Saya mohon maaf. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dengan keluarga. Happy weekend. See you.